Nah, udah live tuh. Baik semuanya, halo, selamat sore. Jumpa lagi di kanal YouTube ini. Dan pada sore hari ini kita akan melaksanakan satu webinar yang sangat seru. Kami semua berharap semoga Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang menonton live YouTube ini semoga dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk menjalani hari-hari di tengah kondisi pandemi yang sangat fluktuatif. Dan hari ini kita akan melaksanakan webinar dengan tema yang sangat unik dan menarik karena kita akan membincangkan museum. Kalau orang bilang, aduh, ngapain sih ke museum? Membosankan, gelap, kuno. Tunggu dulu. Museum itu merupakan ruang pengetahuan dan juga peradaban. Nanti yang akan mengulik adalah 3 narasumber yang luar biasa. Ada Bapak Lutfi Widakdo Ediono, SHMH. Beliau merupakan Research Coordinator di Center for Democratization Studies, dan juga Bapak Didit Haryadi, SSMA, yang merupakan dosen Sosiologi Universitas Negeri Jakarta, dan juga ada Mas Kuncoro Setio Jati, STMBA, founder Jogja Museum Lovers, dan juga city leader di Founders Live. Dan hari ini senang sekali ketiganya telah berkumpul bersama. Saya ingin sapa terlebih dahulu. Halo Pak Lutfi atau Mas Lutfi ya? Boleh dipanggil apa aja, Mbak? Aduh, Oh, dipanggil Mas. teman-teman biasanya manggilnya Lutfi aja sebenarnya. Nampak dan menggelora gitu. Kemudian saya mau menyapa juga Pak Didit atau Mas Didit. Halo Mas. Halo Mas aja biar lebih mudah. Baik, Mas saja. Mas Didit, sehat hari ini Mas? Sehat hari ini Mas Didit? Ya, alhamdulillah sehat-sehat. Kelihatan prima sekali ya Mas, dan siap berbagi ke teman-teman semua yang nonton live YouTube kali ini. Dan selamat sore juga saya haturkan kepada Mas Kun. Halo Mas. Halo Mbak Joana, halo semuanya, halo Mas Lutfi, halo Mas Didit. Saya nggak sabar nih pengen ikut menyimak paparan dari 3 narasumber yang siap memberi kita insight-insight baru, wawasan-wawasan yang sangat epik terkait museum sebagai ruang pengetahuan dan peradaban. Dan acara ini merupakan kolaborasi antara Jogja Museum Lovers atau JML, kemudian ITRC, Indonesia Turkey Research Community, dan juga Center for Democratization Studies. Ya, seru banget kan? Dan hari ini kita akan memulai acara dengan opening speech dari Mas Lutfi Widakdo Ediono SHMH, yang merupakan peneliti di Mahkamah Konstitusi atau MK, serta Research Coordinator di Center for Democratization Studies. Kepada Mas Lutfi, kami persilakan. Monggo Mas. Makasih Mbak Joana, terima kasih banyak Pak Kuncoro, juga Pak Didit. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang saya hormati. Saya sangat mengapresiasi kegiatan kita sore hari ini. Ada 2 alasan. Yang pertama memang kita membicarakan museum, membicarakan suatu hal yang sangat penting tidak hanya buat kita tapi juga buat kebudayaan di Indonesia. Kemudian yang kedua, dengan model webinar seperti ini yang kemudian ditampilkan secara live di YouTube, saya kira ini memang sangat menarik karena berbiaya rendah dan juga bisa menjangkau seluruh masyarakat di seluruh Indonesia. Nah, terkait dengan kegiatan yang kita lakukan sekarang ini, saya ingin menyampaikan sesuatu hal saja terkait dengan, karena background saya adalah background hukum, saya ingin melihat bagaimana kemudian pengaturan mengenai museum di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, berdasarkan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, ada amanat bahwa memang negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Ketika sudah ditentukan demikian dalam pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945, maka dalam perspektif hukum, maka itu adalah merupakan hak konstitusional bagi warga negara untuk mendapatkan kemajuan kebudayaan nasional Indonesia. Dan terkait dengan keberadaan museum itu sendiri, kita sudah melihat bahwa ada peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2015 tentang museum yang memberikan banyak hal, khususnya pengaturan yang tidak hanya secara rigid tapi juga secara detail. Dan dalam penjelasan umumnya disebutkan bahwa berdasarkan landasan konstitusional tadi,
kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai leluhur bangsa harus dilestarikan guna memperkukuh jati diri bangsa, mempertinggi harkat dan martabat bangsa, memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan, memperkuat pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas hidup, banyak hal lain, termasuk juga memperkuat dan memperkukuh persatuan bangsa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai arah kehidupan bangsa demi terwujudnya cita-cita bangsa pada masa depan. Kemudian yang penting juga dalam peraturan pemerintah terkait dengan pengelolaan museum tadi disebutkan bahwa sehubungan dengan itu seluruh hasil karya bangsa Indonesia baik pada masa lalu masa kini perlu dimanfaatkan sebagai modal pembangunan. Nah, untuk itu kemudian berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, upaya pelestarian benda cagar budaya, bangunan cagar budaya dan atau struktur cagar budaya dan bukan cagar budaya dilakukan oleh museum sebagai lembaga permanen. Jadi museum itu dibentuk sebagai sebuah lembaga permanen yang ini poin terpenting menurut saya yang tidak mencari keuntungan guna melayani masyarakat dengan tujuan pengkajian, pendidikan dan kesenangan. Jadi tidak setiap lembaga mempunyai koleksi sebagai museum. Kemudian kalau kita lihat siapa yang dapat memiliki museum, yang bisa memiliki museum ada empat figur. Pertama pemerintah. Kemudian pemerintah daerah, kemudian setiap orang dan masyarakat hukum adat. Ini penting sekali untuk dipahami bahwa memang pasca reformasi konstitusi masyarakat hukum adat diberikan kesempatan sebagai sebuah entitas. Tidak hanya melakukan kegiatan seperti layaknya sebuah kelompok masyarakat yang tidak terlalu stabil, tapi mereka juga merupakan sebuah badan hukum. Sehingga contohnya kayak di Mahkamah Konstitusi tempat saya bekerja, masyarakat hukum adat itu bisa mengajukan perkara konstitusional. Nah, dalam konteks pendirian museum, masyarakat hukum adat juga dibolehkan untuk mendirikan museum. Walaupun demikian, Menteri itu melakukan standarisasi museum 2 tahun setelah museum memperoleh nomor pendaftaran nasional. Nah, teman-teman sekalian, kita bisa ketahui juga bahwa museum itu mempunyai persyaratan pada saat didirikan dan keberadaannya dengan sumber daya manusia yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk mengelola museum. Setiap orang dan atau masyarakat hukum adat dapat berperan serta dalam melakukan pelestarian melalui perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatannya. Setiap orang dan atau masyarakat hukum adat yang berperan dalam pelestarian koleksi itu bisa memperoleh penghargaan berupa kompensasi dari pemerintah atau pemerintah daerah. Nah, tadi disampaikan juga oleh Mbak Yohana bahwa biasanya museum kita lihat sebagai sesuatu yang tidak terlalu menarik untuk dilihat. Padahal dalam perspektif akademik, museum itu bisa dikategorikan sebagai lembaga yang melaksanakan tugas di bidang pengkajian maupun pengembangan. Dan museum sebagai lembaga itu melaksanakan tugas di bidang pendidikan melalui pemanfaatan museum untuk kepentingan pendidikan. Dan museum dalam memberikan layanan kepada masyarakat harus memberikan rasa kesenangan bagi pengunjung. Sekarang kita mulai masuk pada apa sih yang dimaksud dengan museum? Nah, kalau kita lihat berbagai macam museum yang ada di Indonesia, itu ada 2 jenis kategori museum. Ada yang namanya museum umum, ada yang namanya museum khusus. Museum, kalau kita lihat dari namanya saja, itu adalah nama. Tapi bukan pemberian nama dengan sebutan museum nasional, museum provinsi, dan museum kabupaten atau kota, karena kebutuhan itu hanya satu di ibu kota negara untuk museum nasional, di provinsi untuk museum provinsi, di kabupaten atau kota untuk museum kabupaten atau kota. Sedangkan museum umum yang tadi saya sebutkan ada 2 kategori, itu adalah museum yang menginformasikan tentang berbagai cabang seni, peristiwa, disiplin ilmu, dan teknologi yang koleksinya terdiri dari kumpulan bukti material manusia dan atau lingkungannya. Misalnya contohnya adalah museum nasional, kemudian museum provinsi atau museum kabupaten kota. Itu disebut dengan museum umum. Kemudian yang kedua adalah museum khusus. Dan museum khusus ini menginformasikan tentang satu peristiwa contohnya, satu riwayat hidup seseorang, satu cabang seni, satu cabang ilmu, satu cabang teknologi yang koleksinya terdiri dari kumpulan material manusia dan atau lingkungannya. Misalnya, Museum Kebangkitan Nasional, ada juga Museum Panglima Besar Sudirman yang di Yogyakarta, ada Museum Neka Bali, ada Museum Basuki Abdullah Jakarta, Museum Transportasi Taman Mini Indonesia Indah, Museum Geologi Bandung, dan ada satu museum kepresidenan di Istana Presiden Bogor. Kalau kita lihat dari ada museum umum dan museum khusus. Sampai saat ini saya lihat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ada semacam laporan yang mereka susun, jumlah museum umum ada sekitar 42.
sedangkan museum khusus sejumlah 393. Jadi total museum di Indonesia adalah 435. Nah, sejumlah itu sebenarnya tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang sudah hampir 400-an juta. Tapi memang dalam pengelolaan museum itu ada banyak hal yang perlu kita kaji, karena memang pengelolaan museum itu tidak hanya sekedar bangunan, tapi juga termasuk juga sumber daya manusia, ada juga koleksi, ada program publik, dan pendanaan. Nah, ini ada satu jabatan yang penting sekali dalam pengelolaan museum. Kepala museum itu mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap seluruh proses pengelolaan museum sesuai dengan visi dan misi museum. Tapi selain kepala museum, kita bicara soal sumber daya manusia sekarang. Yang dimaksud dengan tenaga teknis adalah ada register. Itu register itu adalah petugas teknis yang melakukan kegiatan pencatatan dan pendokumentasian koleksi. Ada juga yang namanya kurator, yaitu petugas teknis yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi. Ada yang namanya konservator atau petugas teknis yang melakukan kegiatan pemeliharaan dan perawatan koleksi. Ada juga penata pameran, yaitu petugas teknis yang melakukan kegiatan perancangan dan penataan di museum. Ada juga edukator, yaitu petugas teknis yang melakukan kegiatan edukasi dan penyampaian informasi koleksi. Dan ada juga hubungan masyarakat dan pemasaran, yaitu petugas teknis yang melakukan kegiatan komunikasi dan pemasaran program-program museum. Itu masih hal-hal yang terkait dengan administrasi. Nah, ada lagi tenaga administrasi. Tadi sudah hal yang demikian. Kemudian ada sekarang ini dimaksud dengan tenaga administrasi. Ada ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, keamanan, kerumah tanggaan. Termasuk juga ada yang namanya tim pengadaan koleksi yang terdiri atas kurator, register, dan konservator. Saya bicara soal teknis dulu karena memang saya kira kalau kita ingin melihat bagaimana sebuah museum bisa dikembangkan, ini terkait dengan hal yang sifat administratif juga. Nah, ini ada pekerjaan-pekerjaan yang perlu difikirkan dalam pengelolaan sebuah museum. Ada yang namanya registrasi koleksi. Registrasi koleksi itu adalah pendokumentasian koleksi ke dalam buku registrasi yang dilakukan oleh register, yang meliputi pemberian nomor registrasi, pembuatan foto koleksi, dan pencatatan lalu lintas koleksi. Jadi ada banyak sekali yang dilakukan dalam registrasi koleksi. Belum kemudian ada inventarisasi koleksi. Inventarisasi koleksi itu merupakan pencatatan dan pengelolaan koleksi yang dilakukan oleh kurator yang meliputi pengklasifikasi koleksi, pemberian nomor inventaris, pencatatan pada buku inventaris, pembuatan kartu katalog koleksi, dan pengisian lembar kerja kuratorial. Itu artinya memang pekerjaan yang ada dalam lingkup sebuah museum memang banyak sekali yang harus dilakukan. Nah, untuk itu memang kita harus memperhatikan konsep sarana dan prasarana. Itu misalnya seperti ruang pameran yang disediakan perlengkapan, terkait juga dengan alarm, terkait dengan keamanan, lemari penyimpanan, alat pengatur suhu, atau alat pengatur kelembapan. Termasuk pengelolaan zona non-publik, itu merupakan area tertutup yang tidak dapat diakses secara bebas tanpa izin pengelola museum. Jadi ada banyak sekali yang harus dipikirkan dalam sebuah pengelolaan museum. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, masalah di museum jelas paling tidak ada dua, terkait dengan anggaran dan juga sumber daya. Dan yang paling penting dalam konteks sekarang adalah bagaimana kemampuan merawat koleksi. Contohnya banyak sekali pihak yang menginginkan pemerintah kolonial zaman dulu yang mengambil banyak sekali barang-barang yang bernilai koleksi. Itu misalnya Belanda atau Inggris itu juga diminta untuk menyerahkan koleksi Nusantara. Tapi permasalahan adalah apakah Indonesia mampu merawatnya. Itu hal-hal yang harus kita pikirkan dalam pengelolaan museum. Nah, saya tidak ingin berpanjang lebar karena waktu kita singkat sekali. Saya ingin bicara soal apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan museum. Saya berpikir ada 4 hal yang perlu kita pikirkan dalam pengembangan museum. Pertama, bagaimana kita bisa melakukan penyuluhan museum dan koleksi. Antara lain melakukan penyuluhan tentang tugas dan fungsi museum, sehingga kita bisa memahami bahwa museum itu tidak sekedar berkunjung ke suatu tempat, kemudian melihat koleksi selesai. Tapi juga bagaimana kita bisa melakukan informasi bagaimana koleksi dalam museum itu kepada masyarakat. Nah, saya merekomendasikan kalau kita bisa menggunakan new media, kita bisa menggunakan medsos atau podcast, termasuk juga yang dilakukan oleh Mas Kuncoro ini. Kalau saya berpikir bisa dilakukan secara rutin, paling tidak seminggu atau 2 minggu sekali, dengan mengundang narasumber dari museum-museum yang ada di Indonesia tadi, yang jumlahnya ratusan tadi, setiap minggunya saja, itu semacam informasi juga bagaimana eksistensi keberadaan museum tersebut dan bagaimana koleksinya.
Jadi ini semacam rekomendasi buat saya, dari saya buat Mas Kuncoro ini, kalau bisa mengadakan kegiatan semacam ini secara rutin setiap minggunya dengan mengundang satu persatu museum yang ada di Indonesia. Kemudian penting untuk pembinaan museum agar mampu mendapatkan sumber lain yang sah dan tidak mengikat, antara lain berupa sponsor atau dukungan pihak lain dan penggalangan dana. Tentu saja ini terkait dengan bagaimana kita bisa mendekatkan museum kepada publik. Dan saya berpikir bahwa kita membutuhkan semacam aplikasi khusus yang bisa memudahkan museum untuk mengeksplorasi dirinya dan juga mempromosikan dirinya. Ini juga ide yang sangat bagus sekali Mas Kuncoro, karena Mas Kuncoro sangat aktif dalam pembuatan aplikasi dan lain-lain. Seandainya ada sebuah aplikasi khusus terkait museum, itu akan sangat membantu. Terkait dengan transparansi dan akuntabilitas, ketika sudah ada sponsor, sudah ada sumber dana, termasuk juga ada bantuan dari pemerintah, maka ada prinsip azas transparansi dan akuntabilitas sebagai wujud peran serta yang harus dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat secara transparan dan terbuka dengan memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Termasuk juga ini penting bagaimana agar koleksi-koleksi yang ada di museum itu tidak disalahgunakan, tidak dicuri atau diganti. Kan banyak kejadian seperti itu ya. Saya pernah baca juga di Sulawesi kalau tidak salah. Dan yang terakhir adalah bagaimana publik bisa terlibat secara langsung, baik berupa pemberian koleksi yang diserahkan pada museum yang mempunyai arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, karya seni, pendidikan agama, dan atau kebudayaan, termasuk juga peran serta berupa tenaga misalnya, tenaga penelitian koleksi, advokasi, dan atau pekerjaan teknis museum, dan juga pendanaan museum yang dapat, kalau berdasarkan peraturan pemerintah itu dapat diberikan oleh masyarakat secara langsung atau dapat dikelola sendiri oleh masyarakat untuk kepentingan museum. Saya kira ada 4 hal tadi yang itu bisa jadikan hal yang bisa kita diskusikan dalam sore hari ini. Mbak Yohana, saya kira begitu dari saya dan saya sangat mengapresiasi kegiatan ini. Saya berharap kegiatan ini juga sangat berlanjut, tidak hanya sekarang tapi juga di hari-hari berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih banyak kepada Mas Lutfi Widagdo Ediono SHMH yang telah memberikan opening speech dan juga memberi kita informasi dan juga rekomendasi tentang bagaimana museum ini perlu dijalankan supaya tetap update dan juga eksis menjangkau sahabat museum dimanapun berada. Mas Lutfi sering ke museum, Mas Lutfi? Saya kebetulan memang suka dengan museum. Saya kalau ada kesempatan ke daerah-daerah tertentu yang saya datangi adalah museum. Saya pernah ke 11 negara yang saya datangi itu adalah museumnya. Jadi memang tertarikan saya datang ke museum itu sejak saya kecil. Karena kalau di tempat saya kebetulan lahir dan besar di Kota Medan, itu adalah way out ya, jalan keluar dari rutinitas anak sekolah untuk datang ke museum. Kan biasanya kan pada rombongan datang ke museum tertentu. Nah itu kesempatan bagi saya untuk bisa keluar dari lingkungan yang itu-itu saja. Jadi saya sebenarnya berharap kalau seandainya museum itu berkembang sekali di Indonesia, tapi tidak hanya sekedar tempat, tapi juga wadah dalam hal pendidikan. Dan saya kira museum-museum kontemporer sekarang tidak hanya dalam ruang dan waktu, dalam konsepsi ruang dan waktu, tapi juga bisa dikunjungi secara online dan lain-lain. Nah itu yang saya lihat belum berkembang di Indonesia. Wow, berarti sudah menjadi sahabat museum sejak masih kecil. Ini keren banget loh. Dan saya juga menggarisbawahi berarti literasi dari keluarga untuk mengenalkan museum ini sangat penting ya Mas ya? Tentu saja, jadi dari itu sangat penting sekali. Diajak, dibuat cinta terhadap museum. Dan itu membuat saya tertarik dengan satu bidang ilmu sebenarnya, yaitu sejarah. Karena kalau datang ke museum, pasti hal yang kita pelajari adalah sejarah kan. Dan sampai sekarang saya sangat suka dengan buku-buku sejarah, literatur-literatur sejarah, karena itu tadi datang berkunjung ke museum dan ingin tahu tentang apa sesuatu yang ada dalam koleksi museum itu tadi. Seru sekali. Semoga bisa menginspirasi dan menularkan semangat cinta museum kepada sahabat-sahabat yang pada sore hari ini ikut menonton di live YouTube. Terima kasih Mas Lutfi. Kita bergeser ke narasumber yang berikutnya, yaitu Mas Didit Haryadi SOS MA, seorang dosen sosiologi di Universitas Negeri Jakarta, juga peneliti di CEDES dan juga, ini bacanya gimana ya Mas ya? CEDS ini bacanya yang benar seperti apa Mas? Saya takut salah sebut nih. Mas Lutfi kayaknya yang lebih CEDES ya Mas ya? Ya, CEDES itu eksis sejak tahun 2011.
Jadi kita memang semacam komunitas yang kerap melakukan riset dan pendidikan dan mengeluarkan publikasi-publikasi terkait dengan demokrasi di Indonesia. CEDES Wow, berarti ya. CEDES ya, bener ya? Dan juga Mas Didit ini adalah co-founder Turkey Research Community. Mas Didit, kepada Mas Didit Ya. kami persilakan. Monggo Mas. Ya, terima kasih Mbak Joanna. Jadi selamat sore teman-teman semuanya. Ini saya sebelumnya berterima kasih nih kepada Mas Kuncoro dan Mas Lutfi. Ini sebuah silaturahim virtual ya, yang luar biasa, sekaligus kesempatan untuk berbagi pengalaman lah kurang lebih terkait tema kita pada hari ini. Jadi memang sudah banyak kita yang disampaikan oleh Mas Lutfi terkait persoalan museum yang ada di Indonesia secara umum, dan juga tadi menarik ya bagaimana museum ya, kalau berbicara tentang museum orang kadang merasa apa ya, bosan gitu ya, atau mungkin merasa agak kuno gitu, karena apa sih yang menarik dari museum sebenarnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengambil satu perspektif dari kajian sosiologis ya terkait museum sebagai ruang pengetahuan dan peradaban. Jadi kalau berbicara tentang museum itu memang kesannya sangat antik gitu, kemudian tidak menarik kesannya ya secara umum, dan tidak populer ya. Nah, barangkali kesan ini munculnya ya, seringkali saya tahu itu di Indonesia gitu. Meskipun tidak secara umum, mungkin di kota-kota kecil, tapi kalau di kota-kota yang sudah besar ya, terutama di beberapa negara-negara di Eropa, Mas Sulfi ke Amerika dan juga beberapa negara lainnya, dan kebetulan saya pernah di Istanbul misalnya Mas Sulfi, saya memang keberadaan museum itu malah sangat populer baik untuk kalangan umum maupun wisatawan dan juga pelajar. Nah, hari ini saya akan juga sedikit berbagi pengalaman saya tentang mengunjungi museum, karena saya kebetulan saya sekolahnya di Istanbul Unif, jadi lingkungan kampus saya itu memang dikelilingi oleh museum-museum. Di antaranya salah satunya yang paling terkenal itu adalah Hagia Sophia yang 10 Juli 2020 tahun kemarin itu dikonversi menjadi masjid, yang sebelumnya adalah sebuah museum. Baik teman-teman sekalian, kalau kita membuka KBBI ya, jadi definisi museum itu adalah gedung yang digunakan sebagai tempat untuk pameran tetap benda-benda yang patut mendapat perhatian umum seperti peninggalan sejarah, seni, dan ilmu, dan juga tempat menyimpan barang kuno. Jadi itu definisi yang ada dalam kamus besar bahasa Indonesia. Kata museum sendiri ini kalau kita lacak dalam secara terminologi ini berasal dari kata museion dari bahasa Yunani. Jadi istilah museum itu merujuk pada nama kuil untuk 9 Dewi Muses. Itu anak dari Dewa Zeus. Dewa Muses melambangkan ilmu dan kesenian. Jadi secara tidak langsung kalau kita berbicara tentang museum, sebenarnya museum itu memiliki kontribusi yang sangat besar, terutama dalam ilmu dan kesenian. Karena di sanalah artefak, fosil, dan beberapa naskah ataupun peninggalan-peninggalan sejarah itu disimpan secara baik. Tapi persoalannya mungkin seperti yang disampaikan oleh Mas Lutfi tadi, misalnya kita beranggapan banyak sekali naskah dan juga benda-benda sejarah yang dibawa oleh kolonial ke negara mereka dan berusaha untuk kita minta kembali. Jadi saja persoalannya memang adalah tentang bagaimana proses merawat barang-barang tersebut. Pada era-era sekarang, misalnya yang naskah-naskah yang sudah berumur ratusan tahun, misalnya yang ada di Belanda, itu di Leiden, atau di beberapa museum, jadi itu memang proses perawatannya luar biasa sangat baik. Selain itu, proses digitalisasinya dalam manuskrip-manuskrip itu malah memberikan kontribusi positif terhadap ilmu pengetahuan. Saya ingin berbagi sedikit pengalaman ringkas tentang salah satu perpustakaan yang ada di Istanbul, perpustakaan Süleymaniye yang berada di sekitar Masjid Süleymaniye. Itu perpustakaan ini khusus menyimpan naskah-naskah kuno dalam bahasa Utsmani terkait dengan sejarah panjang Kesultanan Utsmani. Jadi beberapa mahasiswa dari Prancis yang pernah saya jumpai secara tidak langsung di sana
itu khusus datang untuk mengcopy bahkan membeli ya beberapa halaman naskah yang sudah digitalisasi oleh pihak pengelola museum. Meskipun ya itu bukan museum, tetapi ini satu langkah konkret juga bagaimana kita bisa belajar bahwasannya pengelolaan itu sangat penting. Nah ini selanjutnya seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Lutfi, museum di Indonesia kalau kita perhatikan memang dalam keadaan yang tidak terlalu populer dibandingkan atraksi-atraksi wisata yang lain gitu. Jadi kesannya ya kalau kita ke museum itu hanya jalan melihat benda mati dan tidak ada atraktif antara atau tidak ada interaktif antara kita dengan objek yang kita pelajari gitu. Ini memang kesannya pada akhirnya sangat monoton dan membosankan, sehingga kita perlu melihat bagaimana sih sebenarnya keberadaan museum di Indonesia secara umum. Jadi di sini saya memiliki data gitu yang sudah saya pelajari selama 3 hari ini terkait tentang museum. Jadi tahun 2009 jumlah museum di Indonesia itu ada 269. Kemudian pada tahun 2011 meningkat menjadi 275. Pada tahun 2016 datanya juga meningkat jauh tajam ya di angka 428. Dan yang terbaru data museum per tahun 2019 itu ada di angka 435 buah museum seperti yang disampaikan oleh Mas Lutfi tadi, dengan kategori ada museum publik atau museum umum dan juga ada museum swasta di Indonesia. Nah, klasternya memang museum itu memang sangat banyak ya. Ada museum seni, ada museum sejarah, ada museum khusus misalnya seperti di Bandung. Kebetulan saya memang suka ke museum gitu. Saya pernah ke Museum Kantor Pos ada di Bandung, di Museum Geologi yang ada di Bandung juga, kemudian di Jakarta ada beberapa museum yang saya kunjungi. Atau bahkan mungkin kalau di Istanbul saya sangat rajin ke museum karena memang di sana gratis untuk pelajar. Jadi kita hanya cukup menunjukkan kartu pelajar kita, di mana kita bisa mengakses hampir semua museum yang ada di Turki, tidak hanya saja di Istanbul. Nah, ini yang ingin saya berbagi pada hari ini. Bagaimana sih sebenarnya perbandingan lintasan sejarah dan juga bagaimana masyarakat secara Turki dalam hal ini saya coba sandingkan dengan pengalaman museum yang ada di Indonesia. Nah, sebenarnya secara statistik seperti yang Mas Lutfi katakan, memang jumlah museum kita yang sebanyak 435 itu tidak proporsional atau tidak ideal dengan jumlah populasi masyarakat Indonesia gitu ya. Nah, di Turki sendiri dengan populasi yang berada di angka sekitar 80 juta, jumlah museumnya sebenarnya juga tidak berbeda jauh dengan yang ada di Indonesia. Misalnya di sini saya punya data ya, tahun 2014 jumlah museum swasta di Turki itu sebanyak 200. Sedangkan jumlah museum pemerintah itu ada di angka 192. Tahun 2015 itu ada 216 untuk museum swasta, dan museum pemerintah itu ada 193. Data terakhir di tahun 2018 yang coba saya lacak dalam 2 hari ini, ternyata jumlah museum swasta di Turki itu sebanyak 251. Sedangkan jumlah museum pemerintah itu sebanyak 200. Jadi total secara keseluruhan jumlah museum di Turki per tahun 2018 itu sebanyak 451 buah museum. Nah, kategori-kategori museum yang ada di Turki sendiri memang cukup banyak gitu ya, selain kategori museum umum dan museum swasta pengelolaannya. Salah satu museum yang saya tertarik di di Istanbul itu secara khusus itu ada museum Islam atau pusat peradaban Islam yang ada di Gulhane, di Taman Gulhane, dan juga ada museum atau Kapı Sarayı, Istana Topkapı. Di sana memang nuansa atraksi dan wisatanya sangat luar biasa terasa sekali. Nah, apa yang ingin saya sampaikan dengan data-data statistik ini, jadi memang kalau kita urut ya, permasalahan dan tantangan pengembangan museum di Indonesia ini memang sangat banyak. Nah, saya ini mengutip saja salah satu kelemahan pengelolaan museum yang ada di Indonesia yang ditulis oleh pihak Kemdikbud.go.id. Itu yang paling atas ya, nomor 1 ya, kelemahan pengelolaan museum di Indonesia itu adalah rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap museum. Itu dalam hal ini adalah apresiasi stakeholder.
Jadi museum belum memiliki daya tarik yang menjadikan museum sebagai destinasi utama untuk dikunjungi dalam waktu senggang atau masa libur. Nah, sehingga di sini memang persoalannya museum ini memang hanya ramai mungkin pada momen-momen tertentu. Sehingga misalnya pemerintah pernah memiliki program PGM kalau saya nggak salah ya, tahun Gemar Museum kalau tidak saya keliru. Jadi itu satu upaya bagaimana menghidupkan minat publik untuk mengunjungi museum. Nah, secara sosiologis sebenarnya saya ingin ya screen ya Mas Didit. Oh ya. Iya, kami belum bisa membaca share screen yang Mas ditampilkan atau mungkin belum Iya, kebaca. sepertinya nggak bisa muncul ya. Sebentar, saya coba lagi ya. Aduh, iya nggak bisa muncul ya. Oh ini. Mas sekali banyak penting dan juga bisa kita begitu tapi tidak muncul di share screen. Udah ya. Ini harusnya udah bisa ya. Sekarang sudah bisa. Oke. Okay. Monggo Mas, diteruskan kembali. Jadi ini data museum yang ada di Turki, ini sebagai perbandingan saja. Kemudian ini yang ada di Indonesia, ini ada di Turki. Jumlah museumnya, ini statistik. Nah, yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, sebenarnya bagaimana sih salah satu hal yang bisa kita analisis misalnya tentang kurangnya minat publik terhadap museum. Jadi kalau saya di sini melihatnya secara sosiologis dalam analisis skema praktik sosial. Gitu. Jadi ini kurang lebih skema sederhana tentang kalau kita merujuk pada pemikiran Thierry Bourdieu ya tentang bagaimana habitus, jadi kebiasaan kita, habit kita tentang bagaimana apresiasi kita terhadap museum dan kebutuhan tentang ilmu pengetahuan itu sendiri. Ya. Secara umum ya, konsep habitus itu adalah struktur mental atau kognitif yang benarnya orang berhubungan secara langsung dengan dunia sosial. Jadi misalnya Mas Lutfi tadi bercerita tentang pengalaman masa lalu, masa kecil tentang bagaimana upaya untuk yang ingin saya sampaikan adalah pengelolaan museum di Indonesia kalau kita pandang secara sosiologis itu bisa kita maksimalkan pada ranah modal. Jadi dalam pandangan Bourdieu itu ada 4 modal utama yang bisa kita kembangkan baik oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta dalam pengelolaan museum. Jadi yang pertama itu adalah modal ekonomi, yang kedua modal simbolik, yang ketiga modal budaya, dan yang keempat adalah modal sosial. Sebenarnya secara umum 4 modal ini sudah dipenuhi atau sudah dimiliki oleh baik pihak pengelola maupun masyarakat dan stakeholder yang ada di Indonesia. Hanya saja sebenarnya titik tekan yang ingin saya sampaikan adalah terkait kesadaran. Jadi ekosistem kesadaran tentang pentingnya mengunjungi museum, pentingnya melacak sejarah, kemudian menghargai peradaban dan museum sebagai sumber pengetahuan itu perlu terus disosialisasikan karena seringkas yang saya pahami museum itu juga sebagai sebuah literatur sekunder, bahkan dia juga bisa bersifat sebagai literatur primer jika kita merujuk pada naskah yang bisa diakses untuk analisis sebuah kasus. Kurang lebih seperti itu. Jadi barangkali yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah pengelolaan museum di Indonesia itu sebenarnya bisa dilakukan oleh masyarakat juga, tidak hanya oleh pemerintah, gitu ya. Jadi ini kalau kita melihat peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 66 tahun 2012 tentang museum itu ada pada pasal 3 ayat 1 di mana pemerintah daerah, setiap orang dan masyarakat hukum adat dapat mendirikan museum. Ya, dengan persyaratan ada 6 hal yang perlu dipenuhi, memiliki visi dan misi, memiliki koleksi, lokasi dan bangunan, sumber daya manusia, sumber pendanaan yang tetap, dan nama museum itu sendiri. Jadi museum menurut saya tidak hanya dijadikan sebagai atraksi wisata saja, tapi juga harus dijadikan sebagai sebuah wilayah edukasi untuk penyerapan
pengetahuan dan juga sebuah bentuk sosialisasi tentang peradaban sebuah daerah. Gitu. Jadi terakhir yang ingin saya sampaikan, museum ternyata juga punya peran selain dalam menjaga warisan alam dan budaya, dia juga bisa merawat tentang nilai kemanusiaan. Misalnya di Kota Malang, di Kota Batu, misalnya itu ada museum HAM, ya museum Munir, Omah Munir, di mana ini akan menjadi satu cikal bakal pentingnya Indonesia memiliki museum hak asasi manusia, mengingat memang sejarah panjang negara kita tentang pelanggaran HAM dan juga beberapa kasus-kasus penting yang sampai hari ini belum terselesaikan dengan baik. Ya. Terakhir yang ingin saya sampaikan, 3 pilar utama permusiman di Indonesia ini saya kutip dari buku yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Permusiman Indonesia. Pertama itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk kepribadian karakter bangsa, menanamkan konsep ketahanan nasional dan wawasan nusantara. Ini diperkuat juga dengan argumentasi dari Profesor Azumri Azra, ya, seorang tokoh sejarah Islam di Indonesia. Beliau berpendapat bahwa museum itu memiliki posisi konstruksi identitas nasional. Jadi melalui otoritas yang museum miliki dalam hal warisan sejarah nasional, museum dapat menjadi lembaga autentifikasi identitas nasional di masa silam dan sekaligus memproyeksikannya ke masa depan. Jadi saya pikir sudah saatnya ya kita yang secara khusus yang memiliki minat besar terhadap museum perlu mensosialisasikan pentingnya museum, dan mudah-mudahan atraksi wisata yang ada di museum tidak monoton sehingga publik, pelajar maupun masyarakat secara umum memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap museum. Selain itu barangkali usul saya, karena saya pengalaman yang ada di Istanbul, memang perlu adanya sosialisasi ataupun program khusus bagaimana pelajar ya ataupun institusi pendidikan itu memiliki kewajiban untuk mengunjungi museum. Kalau di Turki itu minat terhadap museum kepada anak-anak sekolah itu sangat tinggi, bahkan mereka memiliki program khusus untuk mengunjungi museum. Saya berasumsi kenapa ini dilakukan secara intens di Turki, karena mereka memiliki satu kebanggaan terhadap nenek moyangnya ya. Kalau kita lacak dalam sejarah Islam, Kesultanan Utsmani, dan itu perlu mereka teruskan kepada generasi anak-anak muda. Nah, terakhir Turki pada tahun 2023 akan memasuki usia Republik yang ke-100 dan mereka memiliki ambisi yang sangat besar untuk menjadikan negaranya sebagai pusat riset, bahkan pusat museum Islam, peradaban Islam di dunia. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, nanti bisa kita lanjutkan pada sesi diskusi. Terima kasih. Terima kasih Mas Didit, luar biasa. Tadi museum itu mestinya bisa berkawin erat dengan dunia akademis ya Mas ya, karena punya fungsi pengkajian dan juga pendidikan. Tadi juga Mas Didit menyampaikan bahwa di Leiden dan Turki ini sudah sangat maju pengelolaan museumnya, bahkan sudah sampai tahap digitalisasi naskah-naskah kuno juga. Jadi saya ingat ini Mas, tahun lalu Museum Keraton Jogja itu baru saja memulangkan beberapa manuskripnya dari Inggris, namun dalam bentuk digital. Dan dari situ Keraton bisa melakukan sebuah proses rekonstruksi yang menghasilkan sebuah tarian atau beksan, namanya beksan Lawung Ringkut. Jadi luar biasa ya Mas ya, impact-nya bisa direkonstruksi. Jadi kalau semua itu hilang, tidak kita pulangkan, wah, tadi seperti kata Mas Didit terakhir, kita tidak bisa mengkonstruksi kembali identitas nasional. Wah, ngeri sekali ini. Terima kasih banyak Mas Didit. Tapi Mas Didit sering sekali ke museum ya Mas ya, dalam tugas keseharian di tengah pandemi. Kalau dalam pandemi ini, saya sambilan ya, anak saya minta digendong ini. Jadi agak jarang sekarang kalau pandemi, tapi selama di Turki saya sangat sering, karena kampus saya kan dikelilingi oleh museum. Jadi Mas Lutfi tentu saja sangat tahu itu tentang kampus saya. Jadi saya kalau pulang kampus itu memang mampirnya ke museum di sela-sela waktu senggang karena pelajar ya, jadi memang punya akses keistimewaan lah. Jadi kita bebas aja masuknya secara gratis di museum-museum yang bahkan yang berbayar, kita itu hanya dikenakan, kalaupun berbiaya itu diskonnya bisa 50% bahkan lebih. Misalnya di Topkapı Sarayı itu salah satu museum yang mahal, yang sepengetahuan saya itu bisa tiket masuknya sekitar 50 sampai 80 lira. Tapi karena kita statusnya pelajar, kita hanya cukup menunjukkan kartu museum, dan itu berlaku selama 1 tahun kartu museum itu. Kita bebas mengakses seluruh museum yang ada di wilayah Turki.
Jadi tidak hanya di kota Istanbul, bahkan kita bisa masuk secara gratis di museum-museum lain. Salah satunya misalnya yang terkenal itu ada Açık Hava Müzesi. Jadi di Turki itu ada istilah museum terbuka yang mungkin di Indonesia terkenal dengan atraksi ini ya, balon udaranya Kapadokia. Nah, itu museum juga itu. Nah, itu jadi itu museum terbuka. Jadi di sana juga ada kota bawah tanah underground city di mana kita bisa masuk secara gratis untuk pelajar ya dengan menunjukkan kartu pelajar kita. Jadi meskipun kita tinggalnya di Istanbul dan kita punya kartu museum, itu berlaku untuk seluruh museum yang ada di wilayah Turki. Saya pikir ini Indonesia bisa mengadopsi. Mungkin nanti Mas Kun bisa berbincang, bisa diterapkan misalnya di Jogja bersama Mbak Joanna, bagaimana kartu museum ini sebuah kartu sakti kalau menurut saya. Kita punya keistimewaan untuk mengakses seluruh museum, baik itu di kota-kota yang lain. Saya pikir itu, Mbak. Wah, semoga bisa diterapkan ya, Mas. Dan mungkin jangan hanya pelajar, Mas. Ini mahasiswa juga pengen loh, Mas. Iya, terima kasih banyak Mas Didit yang telah sharing banyak hal pada sore hari ini. Kita bergeser ke Mas Kuncoro Sejati STMBA. Mas Kuncoro ini adalah founder dari Jogja Museum Lovers dan juga city leader Founders Live. Dan beliau juga merupakan senior saya di Duta Museum Daerah Istimewa Jakarta. Saya tahun 2020, kalau Mas Kun ini tahun 2017. Beliau ini sangat inspiratif juga. Mas Kun? 2016, Mbak. Oh, 2016. Oh, saya lupa, Mas. Ya ampun. Terima kasih loh diingatkan. Monggo Mas Kun, kami persilakan. Oh iya, terima kasih Mbak Joanna. Oke, langsung saja. Museum merupakan salah satu simbol tingkat kemajuan dan peradaban suatu bangsa, di mana selain berfungsi sebagai ruang pengetahuan, museum juga menjadi ruang pembuktian peradaban bangsa sejak masa purba sampai sekarang. Nah, uniknya, di masa sekarang ini, museum juga menjadi sarana untuk mengembangkan atau mempengaruhi pikiran dari suatu bangsa. Saya ambil contoh dari Singapura. Singapura ingin menjadikan dirinya sebagai the first smart nation in the world. Jadi dia mewajibkan seluruh warga negaranya untuk datang ke museum, di mana mereka dapat mengetahui tentang akar budayanya, tentang sejarahnya, tentang bagaimana si bangsa Singapura ini berkembang dari dulunya sebuah kampung di sebuah tanjung menjadi bangsa yang maju seperti sekarang ini. Di lain pihak, ada kejadian unik juga di Amerika yang bisa saya ambil contoh, di mana dulu ketika Perang Dunia Kedua, ada tentara Jepang yang menyerbu Pearl Harbor. Mungkin teman-teman masih ingat di sana. Nah, di sana ada, di Hawaii itu, ada namanya Museum Pearl Harbor National Memory. Coba saya ingin saya share screen ya. Nah, nah ini dia, sudah tampak kelihatan teman-teman? Halo? Ya sudah, nah, ini sudah Mas, penampakan kelihatan. dari Museum Pearl Harbor. Ya, Okay. Inilah tempat di mana tentara Amerika diserbu oleh Jepang saat itu ketika Perang Dunia Kedua. Nah, di museum ini menariknya ada 3 stakeholder di Hawaii sendiri ya. Di Hawaii sendiri ada 3 stakeholder ya, yaitu pertama dari native Hawaiian, dari orang lokal Hawaii, kemudian orang Amerika, kemudian
orang Jepang. Jadi sejarahnya Hawaii itu dulu sebelum dianeksasi oleh Amerika, dia ada sebuah kerajaan sendiri. Hingga suatu saat ada konflik internal di Hawaii, sehingga kelompok pengusaha meminta bantuan dari Amerika untuk menjajah negaranya, menjajah kerajaannya di Hawaii ini. Nah, kita lihat di sini Museum Pearl Harbor ini mengglorifikasi bahwa tentang kehebatan Amerika dan menganggap Jepang sebagai musuh di sini ya, baik dari pertunjukan film yang ditayangkan maupun dari diorama maupun dari aktivasi yang dilakukan. Ini seperti ini contohnya, Pearl Harbor Heroes Welcome. Jadi ada gambar bendera Amerika seperti itu. Di lain pihak, kalau kita ngelihat Museum Iolani Palace, nah Iolani Palace ini museum miliknya Native Hawaiian. Jadi punya dari masyarakat lokal Hawaii. Sebelum Amerika menjajah, dipimpin oleh ratu yang dinamakan Iolani Palace. Nah, si ratu ini disekap selama 6 bulan oleh Amerika. Nah, di sini lokasinya di Iolani Palace ini. Ini ratunya. Nah, di sini kalau kita berkunjung ke museum ini akan tampak bahwa di sini yang jahat Amerika. Mengapa? Karena sebelumnya mereka adalah free state, independent state. Kenapa kok dijajah oleh datang menganeksasi negara kami? Menarik bukan? Jadi ada tiap museum membawa persepsi yang berbeda di satu tempat yang sama. Ini semua di satu tempat yang sama, yaitu di Pulau Oahu, Hawaii. Nah, ada satu lagi pihak yang belum kita tampilkan, yaitu Jepang. Coba kita lihat ya. Dulu ketika ratunya disekap selama 6 bulan, masyarakat Hawaii sangat berduka ya. Mereka mengirimkan perca, dimasukkan ke dalam kolong pintunya, yang disulami menandakan bahwa rakyat Hawaii mendukung ratu. Sekarang kita masuk ke Jepang. Jepang Cultural Center, seperti apa narasi bangunnya? Nah, kita harus membedakan antara Jepang, masyarakat Jepang yang sudah tinggal di Hawaii dan negara Jepang yang ribuan kilometer jauhnya. Dulu masyarakat Jepang itu bertransmigrasi, jadi mereka menjadi petani datang ke Hawaii. Ya, mereka datang sebagai petani, bertani padi, bertani gandum seperti itu. Nah ini seperti ini penampakan di dalam museumnya ya. Di situ ada sejarah tentang bagaimana dulu leluhur ancestor dari Jepang itu datang ke Hawaii. Mereka datang secara damai. Mereka datang karena ingin mengubah nasib. Karena dulu di Jepang negara mereka mengalami kemunduran. Nah, berbeda dengan, kita harus membedakan dengan negara Jepang yang ribuan kilometer jauhnya dari Hawaii. Nah, menariknya ketika terjadi serangan di Pearl Harbor tersebut, penduduk Jepang yang tinggal di Hawaii tidak mengetahui akan adanya serangan tersebut. Jadi, mereka sebenarnya juga korban. Nah, bisa kita lihat di narasinya di sini. Search the Hawaii Internet Directory browse the most comprehensive online resources documenting the life of a Japanese American in Hawaii forever changed by December 7, 1941. Jadi hidup mereka berubah sejak serangan Pearl Harbor itu karena mereka akhirnya dicap sebagai pengkhianat di Hawaii tersebut, karena padahal mereka tidak ada hubungannya sama sekali dengan negara Jepang yang ribuan
kilometer jauhnya. Jadi mereka itu sudah mendiami berpuluh tahun beregenerasi sampai 3 generasi di Hawaii ini. Nah itulah, jadi di sini saya ingin menyoroti bahwa museum sekarang adalah sarana yang sangat bagus untuk bisa mempengaruhi pikiran kebangsaan, pikiran tergantung dari siapa yang narasi siapa yang ingin menciptakannya. Kalau dari contoh di Oahu tadi ya dari narasinya Amerika atau dari narasinya Hawaii, lokal native Hawaiian-nya yang di Iolani Palace, atau di narasi dari Jepang, penduduk Jepang yang sudah tinggal di Hawaii. Nah, kira-kira itu dari saya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Joanna. Waduh, saya baru tahu Mas bahwa museum di Pearl Harbor itu ada beberapa yang punya persepsinya itu berbeda dan narasinya pun yang berbeda. Ini satu ilmu yang keren sekali nih semua yang hadir di live YouTube kali ini. Kalau untuk konteks Indonesia Mas Kun, kira-kira ada nggak beberapa museum begitu yang mengangkat narasi yang saling bertolak belakang? Kalau Indonesia, saya kayaknya masih aman-aman saja sih Mbak kalau di sini, belum menjurus-jurus, ya masih aman-aman aja. Ya. Oh, jadi kalau dari Mbak sendiri mungkin ada pandangan? Oh, saya belum ada Mas. Saya di sini sedang sibuk menyimak dan ingin ngangsu kabar sebanyak-banyaknya dari para narasumber yang capable di bidang permusiuman ini tadi. Dan Mas Kun mungkin sebagai duta museum sudah mengalami masa memberikan edukasi dan sebagainya kepada masyarakat. Ada nggak tantangan tersendiri dalam memberikan informasi dan juga mengajak orang untuk berkunjung ke museum, konteksnya mungkin di DIY, begitu Mas? Nah, berkunjung museum itu di dunia sudah menjadi aset bangsa ya. Contohnya dia bisa menjadi aset pariwisata. Ketika kita ingin ke Paris, tujuan mindset yang pertama orang pasti ingin berkunjung ke Museum Louvre, di mana mereka bisa melihat Mona Lisa. Ketika orang mau berkunjung ke negara Italia, pasti mindsetnya saya ingin berkunjung ke Museum Leonardo da Vinci, seperti itu. Jadi museum-museum ini yang ada di Indonesia perlu dioptimalkan baik dari segi attractiveness, baik dari segi interactivity, dua arah, bagaimana dia bisa merangkul berkolaborasi dengan komunitas, bagaimana dia bisa berkolaborasi dengan think tank institution, dengan organisasi lain, dengan kampus, dengan banyak yang bisa dibangun di sini. Jadi mari kita bersama-sama untuk membangun museum, karena museum ada sebuah fondasi untuk mengembangkan karakter building suatu bangsa. Mungkin dari teman-teman lain ada yang mau menanggapi? Iya, saya sangat ingin sekali mendengar dari Pak Lutfi juga, Mas Lutfi juga, bagaimana cara kita membangun interest ke museum, bagaimana mengawinkan para peneliti ini untuk merasa perlu ke museum. Jadi kan banyak sekali sumber data, bagaimana agar para peneliti ini merasa butuh ke museum sebagai peneliti, Mas. Monggo. Ya, dari sudut pandang saya, karena saya memang profesinya sebagai seorang peneliti, jadi memang museum itu sebaiknya identik dengan kajian akademis. Karena kalau kita lihat seperti apa yang disampaikan oleh Mas Kuncoro tadi, kadang-kadang memang sejarah itu pemiliknya adalah pemenang, ya. Dan museum ini identik dengan kajian tentang sejarah. Kalau kita bisa lihat bahwa konsep warisan budaya benda itu memang meliputi museum dan cagar budaya. Sedangkan warisan budaya tak benda itu meliputi kesenian, ada sejarah, ada kepercayaan dan tradisi. Saya berpikir bahwa seandainya itu digabungkan, itu akan semakin menarik warisan budaya benda dan tak benda yang kemudian digabungkan. Sehingga kalau bisa museum atau cagar budaya itu bisa dijadikan juga tidak hanya sekedar pameran, tapi juga ada pertunjukan, bisa pertunjukan kesenian,
bisa kajian sejarah atau diskusi tentang sejarah, termasuk juga kegiatan kepercayaan dan juga tradisi, sehingga digabungkanlah kegiatan warisan budaya benda dan juga warisan budaya tak benda tadi. Nah, dalam perspektif ke depan saya kira penting sekali untuk mengembangkan museum, tidak hanya secara fisik museum itu berdiri, tapi juga secara virtual interaktif. Dan kalau bisa menggunakan berbagai teknologi yang sekarang lagi berkembang seperti desktop virtual reality. Dan memang ini ada tantangan besar bagi pengembangan museum berbasis digital di Indonesia, apalagi dalam kondisi COVID-19, ada beberapa museum yang juga terkena imbasnya. Saya kira memang anak-anak muda zaman sekarang yang memiliki kemampuan dan kapasitas untuk mengembangkan teknologi dan menggunakan teknologi dengan tepat, itu bisa menggunakan museum sebagai objek dari proses kreatifnya dia. Saya kira itu Mbak Yohana. Wah, mantap, mantap, mantap. Jadi berarti sebelum itu Mas Lutfi, museum ini perlu adaptif juga ya dengan teknologi sebelum bisa menjangkau masyarakat dari segi virtual tadi. Saya kira begitu, apalagi kita lihat dari generasi muda sekarang yang sangat melek dengan teknologi, itu dari persentase saja sudah hampir melebihi 50% ini penduduk Indonesia, sehingga mau tidak mau museum itu harus mengembangkan dirinya, tidak hanya pengembangan yang sifatnya fisik, kemudian sumber daya manusia dan lain, tapi juga pengembangan sifatnya teknologi informasi. Jadi teknologi informasi dan komunikasi itu menjadi hal yang sangat krusial menurut saya dalam pengembangan museum zaman sekarang. Dan konsep digital di Indonesia tidak hanya teknologi yang berkembang, tapi juga kreativitasnya juga harus berkembang. Dan bagaimana kemudian mengaitkan konsep warisan budaya benda yang fisik tadi, museum dan cagar budaya, kemudian dihubungkan dengan berbagai kegiatan budaya tak benda seperti kesenian, sejarah, kepercayaan dan tradisi, sehingga ada hal-hal yang menarik untuk dilihat. Kalau memang generasi sekarang tidak hanya sekedar menggunakan teknologi informasi, tapi juga ada budaya berkunjung, melakukan kegiatan sosial itu harus di tempat-tempat tertentu yang instagramable contohnya. Saya kira museum dan cagar budaya itu sangat potensial untuk digunakan. Terima kasih banyak Mas Lutfi. Mungkin Mas Didit masih bergabung bersama kami, Mas Didit? Halo, Mas Didit masih bergabung bersama kami? Oke, mungkin jaringan terkendala begitu. Ini kita mungkin ada satu hal yang kemudian saya ingin tanyakan kepada ketiga narasumber di sore hari ini. Kira-kira kalau virtual tour atau kunjungan virtual itu apakah memiliki serapan ilmu yang sama dan juga memberikan pengalaman yang sama ketika kita berkunjung secara offline? Bagaimana menurut Mas Bin juga Mas Kun begitu? Mungkin Mas Sufi dulu. Kalau bagi saya memang generasi yang tidak terlalu muda. Pikiran saya adalah berkunjung ke museum tetap lebih baik daripada menggunakan pixel yang ada di komputer, sehingga kalau bagi saya tentu saja lebih nyaman untuk datang langsung ke lokasi, melihat, kemudian merasakan ada perasaan yang juga dilibatkan. Tapi kemudian memang lintas generasi ini berbeda ya. Jadi ada generasi-generasi yang lebih muda dari saya tentu mungkin merasa lebih nyaman dia menggunakan laptop atau komputer virtual, sehingga itu yang lebih mendekatkan dirinya dengan suatu objek tertentu. Dan museum saya kira harus lebih kreatif untuk menampung perbedaan generasi tadi. Jadi kondisi fisik juga harus dipikirkan, tapi juga aktivitas-aktivitas yang berbau virtual juga harus dilakukan, sehingga museum itu tidak sekedar rumah yang gelap, pengap dan lain-lain, tapi juga bagian dari kehidupan masyarakat, sehingga kita bicara soal museum, kita bicara soal ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan itu adalah pengetahuan yang bisa menampung banyak pihak untuk kemudian paling tidak terinspirasi dan termotivasi lah untuk mengetahui lebih dalam lagi, lebih lanjut tentang apa yang ada dalam museum tadi. Saya kira begitu Mbak Iwana. Iya, kalau Mas Kun bagaimana Mas Kun? Iya, betul sekali yang diutarakan oleh Mas Lutfi. Kalau dari kami, The Museum Lover Komunitas,
selalu berusaha memajukan museum dengan mengadakan berbagai macam kegiatan, kelas virtual, program, talk show, baik secara virtual seperti ini maupun di radio, maupun kelas-kelas virtual. Kami juga berencana membuat virtual tour, bahkan di bulan Maret ini kami berkolaborasi dengan Founders Live Yogyakarta, kebetulan saya juga jadi city leader-nya, akan mengadakan pitching competition, di mana pitching ini adalah kompetisi bagi startup yang bergerak di bidang museum, pariwisata, dan budaya. Kita mencari 5, nanti dari 5 tersebut yang sudah terpilih otomatis akan mendapatkan kredit Amazon Web Service Cloud AWS sebesar 5.000, dan pemenangnya akan mendapatkan hadiah sebesar 10.000 kredit AWS Cloud. Nah, untuk bagi yang berminat, silakan mengisi link pendaftarannya di yang sudah tersedia di layar ini, atau bisa masuk ke website founderslive.com, kemudian mengklik Kota Yogyakarta Indonesia. Nah, kemudian silakan mengikuti langkah-langkah di sana. Pemenang yang ada di sini kemudian akan dikontestasikan secara nasional, kemudian pemenang nasional akan dikontestasikan secara global di bulan Desember di prime time, acara prime time-nya. Mungkin demikian yang bisa saya informasikan. Wah, Terima jadi kasih. kepada startup yang bergerak di bidang permusiuman, pariwisata dan budaya, boleh banget untuk ikut kompetisi tadi yang di-share oleh Mas Kun. Infonya bisa cek di Instagram Jogja Museum Lovers. Aduh, ternyata sudah 1 jam kita bersama. Tidak terasa dan saya belum mau berpisah karena saya masih pengen belajar di sini. Namun waktu terus bergerak, dan sebelum kita berakhir, kita mungkin ingin mendengarkan satu closing statement dari masing-masing narasumber. Dari yang pertama dulu, kami mohon kepada Mas Lutfi Widakdo Ediono SHMH, kami minta satu kalimat sakti untuk menyemangati kita semua untuk pergi ke museum. Monggo, Mas. Bagi saya seorang peneliti dan pekaji, saya berharap museum itu yang jumlahnya hampir 400-an lebih yang ada di Indonesia itu bisa menjadi sebuah lembaga yang bisa melaksanakan tugas di bidang pengkajian melalui pengembangannya. Dan museum sebagai lembaga itu bisa melaksanakan tugas di bidang pendidikan melalui pemanfaatan museum untuk kepentingan pendidikan, termasuk juga untuk penyelenggaraan kegiatan kesenian, keagamaan, dan lain-lain. Dan yang paling penting bagi saya, termasuk juga tidak hanya saya, tapi juga buat generasi muda, termasuk juga anak-anak kita yang masih bersekolah, itu museum dapat memberikan layanan kepada masyarakat dan harus memberikan rasa kesenangan bagi pengunjung. Itu yang penting bagi saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Lutfi, luar biasa. Yang kedua, kami mohon kepada Mas Didit untuk memberikan closing statement-nya. Apakah masih bergabung, Mas Didit? Oke, mungkin kita next dulu. Kita ke Mas Kuncoro. Satu kalimat, boleh panjang deh, yang memberikan motivasi kita untuk menjadikan museum sebagai ruang pengetahuan dan juga peradaban. Monggo, Mas. Ya, museum sebagai ruang pengetahuan dan ruang peradaban memungkinkan terjadinya kolaborasi antara komunitas dengan think tank institution, dengan universitas, dengan alumni, dengan berbagai macam stakeholder pemerintah, sehingga akan menguatkan, mengencangkan otot tersebut. Seperti pepatah, bersama kita teguh, bercerai kita runtuh. Bersama-sama kita dapat membangun museum-museum yang sebagai aset bangsa ini, yang ratusan jumlahnya di Indonesia, sebagai sarana dan alat untuk mengembangkan karakter nation building, dari peradaban, dari budaya, dari perdamaian, dari nilai-nilai semua yang ada, sains dan teknologi, kesenian, kesejarahan, pengetahuan, akar, orang juga bisa mencari identifikasi dirinya di museum tersebut. Banyak hal yang bisa dieksplorasi di situ. Mungkin dari saya demikian, Mbak. Wah, terima kasih Mas Kun. Mungkin Mas Didit masih bergabung untuk memberikan satu closing statement yang kami nantikan, begitu? Oh, baik. Mungkin jaringannya masih sedikit terkendala, tidak apa-apa. Tidak terasa sudah juga closing statement yang memberi kita satu insight baru. Semoga selepas acara nanti, Bapak Ibu bisa mulai menjadwal kira-kira nih besok saya mau ke museum mana ya?
lusa saya mau kemana ya? Dan jangan lupa untuk mampir juga ke Museum Tani Jawa Indonesia, karena saya tugas di sana. Ya, Dan terima kasih banyak yuk yang telah teman-teman hadir. semuanya kita datang ke museum. Halo, gimana Salam Mas? sahabat museum. Oh, jangan lupa, karena kita hari ini membinakan museum, kita harus kenal juga dengan salam wajibnya. Kalau saya bilang salam sahabat museum, pakai tangan kanan ya. Semuanya menjawab museum di hatiku. Kita coba sama-sama, boleh ya? Ya, Oke. yuk. Salam sahabat museum. Museum. Museum di hatiku. Wow. Terima kasih. Saya Joanna Zetira mohon pamit undur diri dan sampai jumpa di live YouTube berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih semuanya.